Hello guys, welcome back again to my channel. So, hari ini saya sedang berada di salah satu cafe yang cukup terkenal katanya di Da Nang, Vietnam bernama Highland Cafe. Saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat atau pernah ke sini, tapi ini adalah pertama kali saya mencoba Highland Cafe di Da Nang, Vietnam. So far experience-nya lumayan oke dari segi tempatnya gitu ya, dan juga untuk minumannya sendiri. Saya juga pesan satu cake. Ini adalah cheesecake, teman-teman. Tampilannya sih lumayan oke ya. Jadi rasanya juga not bad gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nantinya ada ke Da Nang, tentunya ini adalah salah satu tempat yang cukup recommended untuk kalian kunjungi kalau suka bersantai di semacam cafe gitu ya. Oke teman-teman. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini adalah Bitcoin tentunya, yang telah berhasil untuk breakout all-time high yang baru dan sepertinya sudah fix closing daily candle di atas all-time high yang baru, teman-teman. Nah, untuk pertama-tama saya pengen ucapkan congratulations atau selamat dulu untuk teman-teman yang telah berhasil untuk hold dari bear market hingga sekarang. Apakah kalian masih ingat bahwa Bitcoin sempat menyentuh ke area 16.000 pada saat itu setiap minggu? Atau hampir setiap hari bahkan ketika saya membuat video seputaran Bitcoin, saya sampaikan itu adalah saatnya mungkin yang paling tepat untuk start melakukan akumulasi, ataupun kalau teman-teman merasa bahwa Bitcoin masih akan drop sedikit lebih rendah, at least harus punya sedikit exposure di harga kurang lebih 16.000 pada saat itu. Dan mudah-mudahan saya sempat membuat sebagian dari kalian akumulasi di area tersebut, karena pada akhirnya terbukti itu adalah area bottom bear market kita kali ini. Dan tentunya selamat juga untuk teman-teman yang telah berhasil melalui berbagai rintangan di bear market kemarin dan pada akhirnya berhasil untuk hold Bitcoin sampai ke all time high yang baru. Dan saya rasa harusnya sebagian besar dari viewer saya menjadi seorang investor yang lumayan handal dari segi mental, karena kita selalu membahas berbagai data dan juga indikator di belakang layar yang masih mendukung gitu ya pergerakan Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan ke 100 atau mungkin 150.000 dolar. Jadi kalau misalnya kalian sempat melakukan akumulasi di area tersebut, mungkin kalian bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, kemudian yang mau saya bahas di video hari ini adalah kalau misalnya di tahun 2022 kita membahas soal bagaimana caranya kita bisa melakukan akumulasi, di area mana aja kita mau melakukan akumulasi. Nah kalau untuk sekarang, karena kita sudah melihat Bitcoin break ke all time high yang baru, maka pembicaraannya sudah tidak lagi sama teman-teman. Kalau misalnya kemarin kita bicara soal akumulasi, maka ketika Bitcoin sudah break ke all time high yang baru, pembicaraannya sekarang menjadi bagaimana kita harus keluar dari market cryptocurrency khususnya di Bitcoin. Artinya kita sekarang harus berfokus untuk mencari exit strategi teman-teman. Karena saya tahu sebagian besar dari teman-teman tentunya mempunyai semacam keinginan gitu ya untuk mendapatkan profit dan merealisasikan profit tersebut ke dalam bentuk apapun yang kalian mau. Mungkin kalian pengen beli rumah, atau kalian ada yang pengen menikah misalnya, atau barang-barang kesukaan kalian yang kemarin belum sempat kebeli atau belum bisa dibeli karena mungkin uangnya belum cukup. Tapi karena sekarang kalian mungkin berinvestasi di Bitcoin dan uangnya sudah cukup, mungkin kalian mau realisasikan profitnya dan dibelikan ke barang tersebut. Who knows gitu ya. Tapi intinya tidak semua orang mau menjadi holder jangka panjang banget untuk Bitcoin. Artinya kalau jangka panjang banget berarti udah 1 atau 2 dekade ke depan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian yang termasuk kategori orang-orang tersebut yang memang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan momentum bull market dan kemudian keluar dan masuk lagi ketika kita mungkin di bear market, maka pembicaraannya untuk sekarang adalah soal exit strategi teman-teman. Bagaimana kalian keluar dari Bitcoin mungkin di cycle bull kali ini. Karena kalau misalnya kalian tidak mencoba untuk mencari exit strategi atau tidak mempelajari hal tersebut, maka kalian akan kebingungan gitu untuk keluar dari market itu kapan dan di mana gitu. Sebenarnya tidak ada jawaban yang salah dan benar untuk pertanyaan ini teman-teman. Tapi ini mungkin berdasarkan profil resiko masing-masing ya. Keadaan masing-masing kan berbeda. Kalau saya pribadi misalnya, saya mempunyai target untuk Bitcoin secara konservatif itu sekitaran 100 sampai 125.000 dolar. Dan saya tidak akan keluar persis di angka tersebut teman-teman. Ini planning saya pribadi adalah
saya akan keluar ketika Bitcoin sudah menunjukkan adanya indikasi dari segi indikator dan data menunjukkan bahwa kita sudah berada di area yang cukup mahal, oke. Diikuti mungkin kita melihat sentimen di market sangat euforia, itu mungkin saya akan start untuk scale out. Mungkin saya akan jualan bertahap teman-teman. Misalnya di area 85.000, saya akan jual 15%, naik lagi $10.000, saya akan jual lagi 15%, dan seterusnya. Itu contoh aja teman-teman. Bukan sesuatu yang harus kalian ikuti persis, tapi intinya kalian harus punya exit strategi teman-teman. Itulah fokus utama yang saya mau sampaikan di video hari ini. Baik kalian yang merupakan Bitcoin holder maupun altcoin holder, sampai kapanpun kalau misalnya kalian tidak take profit, maka semua yang kalian lihat di layar handphone atau PC kalian yang profit hijau-hijau itu namanya adalah floating profit. Artinya profit yang belum terrealisasi. Jadi kalau misalnya tidak kalian realisasikan profit tersebut, ya sampai kapanpun hanya akan menjadi angka floating profit gitu, dan tidak akan bisa kalian gunakan toh. Jadi itu yang perlu kalian fokuskan mungkin untuk beberapa bulan ke depan teman-teman, mencari exit strategi. Ya terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder ya. Karena kita tahu bahwa mungkin 80-90% altcoin itu tidak akan bertahan sampai 1 atau 2 cycle ke depan. Sehingga bisa aja altcoin yang kalian beli kali ini, walaupun mungkin cycle kali ini bisa break ke all time high yang baru, belum tentu cycle berikutnya masih ada. Atau kalaupun masih ada, belum tentu bisa break ke all time high yang baru. Sehingga akan sangat bijak untuk kalian mencari cara bagaimana untuk melakukan taking profit. Dan kalau misalnya untuk altcoin sendiri, sebenarnya saya udah bahas lebih detail ya di video Altcoin Indonesia tentang bagaimana cara saya memanage portofolio altcoin saya. Sedikit berbeda caranya daripada portofolio Bitcoin saya. Karena mungkin Bitcoin, ya kita tahu mungkin bisa kita hold jauh lebih panjang. Kemudian juga untuk dari segi keamanan, saya rasa Bitcoin lah paling aman kalau misalnya kita mau mainnya long term. Tapi kalau altcoin berbeda cerita gitu ya. Tapi hari ini kita bakalan berfokus ke Bitcoin terlebih dahulu. Nah, berita baiknya teman-teman, kita melihat Bitcoin sudah close kurang lebih di area 70-an ribu dolar di daily candle. Dan yang membuat saya akan lebih confidence lagi bahwa kita benar-benar sudah breakout dan sedang berada di fase price discovery adalah kita mau melihat daily candle selama beberapa hari ke depan itu setidaknya harus close di atas area 70.000 dolar. Itu yang mau saya lihat gitu. Terlebih lagi atau yang lebih baik lagi, weekly candle kali ini kita mau melihat closing di atas 70.000 dolar. Nah, jika kedua hal tersebut terjadi, saya rasa saya bisa secara pribadi mengatakan bahwa kita sudah valid breakout ke all time high yang baru dan kemungkinan besar akan melanjutkan price discovery menuju target berikutnya yang kemungkinan akan ada di 80 atau 90.000 dolar. Dan kalau misalnya teman-teman yang merupakan seorang traders gitu ya, saya sarankan untuk senantiasa tidak termakan FOMO. Dan kita tahu bahwa pergerakan harga Bitcoin memang beberapa minggu belakangan terus mengalami kenaikan, tetapi itu bukan berarti kalian harus langsung FOMO dan masuk tekan long gitu. Karena kalau kita bicara traders, yang pasti kalian harus mempunyai setup dengan risk to reward ratio yang baik terlebih dahulu, dan setupnya harus jelas gitu, ada alasan yang jelas yang mendasari kenapa kalian long. Kalau misalnya kalian berbicara soal investasi, itu mungkin beda cerita, kalian bisa menerapkan dollar cost averaging. Nah, itu mungkin topik yang berbeda. Tapi kalau kita bicara soal trading, maka kalian harus tetap menerapkan risk management yang baik. Kalian harus tetap mencari setup dengan risk to reward ratio yang baik. Kalau misalnya tidak ada setup, kalian tetap tidak boleh masuk. Itu juga yang saya lakukan. Bahkan beberapa minggu belakangan teman-teman, saya tidak aktif untuk trading. Karena spot back saya rata-rata justru performanya jauh lebih baik daripada trading. Dan kalau kalian yang nekat trading di altcoin terutama, itu mungkin akan sangat sulit gitu ya, karena pergerakan market beberapa minggu belakangnya itu sangat volatil. Kita melihat ada flash down beberapa kali dalam kurun waktu 3-4 minggu terakhir. Itu aja kemungkinan sudah bisa membuat sebagian besar dari teman-teman yang traders itu kehilangan banyak profit yang sudah kalian kumpulkan beberapa bulan terakhir. Karena flash down-nya itu nggak nanggung-nanggung teman-teman. Kadang-kadang penurunannya sampai 30-40% dalam waktu beberapa jam saja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menerapkan short term trading itu kemungkinan akan terlikuidasi gitu ya. Belum lagi kalau kalian yang menggunakan leverage sangat besar. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau untuk Bitcoin secara price action tentunya kabar baiknya kita sudah close di atas 70.000. Next target saya rasa akan berada di kurang lebih area 80.000 dolar. Kalau misalnya itu mampu kita lewati, saya rasa tidak ada alasan kenapa kita tidak bisa melihat Bitcoin nyampe ke area 100.000 dolar. Yang sebenarnya untuk target cycle top kali ini sudah cenderung termasuk konservatif menurut saya.
karena demand ETF yang terus-menerus meningkat kita melihat dari segi volumenya. Diikuti juga kita melihat berbagai institusi besar start untuk kelihatannya FOMO gitu ya, untuk mempunyai exposure terhadap Bitcoin juga, diantaranya BlackRock. Larry Fink saja sebagai salah satu, bukan salah satu tapi CEO-nya BlackRock menyampaikan bahwa ya Bitcoin sepertinya bisa menjadi semacam aset store of value gitu untuk long term, dan itu adalah sebuah statement yang sangat bold teman-teman. Sehingga saya rasa dengan adanya statement tersebut, apalagi dari seorang Larry Fink, akan membuat sebagian besar investor yang awalnya skeptis terhadap Bitcoin sekarang mungkin akan mencoba mencari tahu lebih jauh gitu. Kenapa bisa ada statement seperti itu dan apakah memang layak Bitcoin dijadikan sebagai salah satu alat untuk at least melakukan diversifikasi aset gitu. Nah, jika sudah semakin banyak orang menyadari hal tersebut, demand yang datang pasti akan semakin besar teman-teman. Sehingga lagi-lagi akan membuat supply shock terus-menerus terjadi di Bitcoin. Belum lagi bulan depan kita akan melihat Bitcoin halving ya. Artinya rewards dari para penambang Bitcoin di bulan depan itu akan kepotong setengah. Jadi supply shock-nya akan makin parah gitu teman-teman. Tapi akan ada datang masa di mana kita akan melihat harga Bitcoin sudah sangat tinggi, membuat mungkin sebagian besar orang merasa perlu take profit. Mungkin itu sudah di angka 100 atau 120 ribu, kita start melihat ada pelemahan sedikit momentum bullishnya. Dan kita bisa melihat ada semacam koreksi yang cukup dalam, mungkin 30-40%. Dan itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan sebenarnya menurut saya, karena ya wajar saja kalau misalnya sudah banyak orang yang profit kemudian melakukan taking profit gitu kan. Kita memang perlu melihat juga market kadang-kadang melakukan pullback sebelum kita akan kembali membuat high baru. Tapi pada intinya teman-teman, saya mau sampaikan saja di video hari ini bahwa kalau misalnya kalian tidak mempunyai exit strategy di Bitcoin maupun altcoin, maka sekarang adalah saatnya untuk start mencari tahu apa itu exit strategy, kemudian exit strategy apa yang kira-kira mau kalian terapkan, dan laksanakanlah planning tersebut supaya kalian tidak menjadi seseorang yang udah hold dari bear market, udah cuan banyak di bull market, tapi karena terlalu greedy dan tidak punya exit plan, ujung-ujungnya profit kalian hilang semua dan kalian hold terus-menerus justru sampai bear market kembali datang dan kalian menjual terlalu terlambat. Nah, seperti yang saya sampaikan di video beberapa minggu yang lalu teman-teman, kalau dalam keadaan bull market seperti ini, sebenarnya menurut saya ya, menjual sedikit lebih cepat itu akan lebih baik daripada menjual terlalu lambat. Kalau misalnya kalian menjual terlalu cepat, at least kalian masih dapat profitnya. Kalau terlalu lambat, bisa aja profit yang kalian hasilkan semuanya sudah hilang dan justru menjadi loss. Jadi itu mungkin perlu kalian pertimbangkan teman-teman. So, saya rasa tidak banyak sih teman-teman yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Itu aja yang mau saya fokuskan. Intinya Bitcoin sudah di angka 70-an ribu, itu menjadi indikasi baik. Tapi kita mau melihat ada beberapa candle daily berikutnya closing di atas 70 ribu untuk meyakinkan kita bahwa market telah beradaptasi dengan harga tersebut dan menerima harga tersebut, sehingga kita bisa melihat Bitcoin kemudian untuk melanjutkan pergerakan kenaikannya kemungkinan sampai ke 80 atau 90 ribu dolar. Oke? So, itu aja sih untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.